Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Anak muda, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Kamu sebenarnya bertaruh pada Chen Ping, dan kamu membuat begitu banyak taruhan. Saya telah mendengar bahwa Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan. Bahkan jika dia berada di puncak alam kesengsaraan, dia tidak bisa menandingi tuanmu. Seorang biksu tua berjanggut putih berkata kepada Chen Ping. Tidak, kudengar Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, itu sudah cukup untuk mengalahkan Muking. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, semua biksu menjadi gempar dan mengejek Chen Ping, mengira Chen Ping sedang berbicara omong kosong. Bukankah itu sebuah lelucon bahwa seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan dapat mengalahkan biksu tingkat pertama di alam Mahayana? Siapa bilang alam kesengsaraan tingkat ketujuh bisa mengalahkan alam Mahayana tingkat pertama? Saya ingin melihat siapa yang begitu gila. Saat ini, suara dingin datang, dan kemudian Tan Rongkun memimpin seseorang masuk. Melihat Tan Rongkun muncul, semua biksu di rumah judi sedikit terkejut dan tanpa sadar mundur. Aura yang terpancar secara alami dari para biksu alam Mahayana tingkat 2 sudah cukup membuat para biksu ini ketakutan. Inilah alam Mahayana, alam yang paling dekat dengan keabadian. Berapa banyak orang yang berlatih keras, namun pada akhirnya mereka semua terjebak di alam kesengsaraan. Walaupun tampaknya jumlah biksu di alam Mahayana sama banyaknya dengan jumlah anjing, namun berdasarkan rasio biksu di dunia dewa dan manusia, biksu di alam Mahayana sangatlah langka. Paviliun Master Qian sedikit mengernyit saat melihat Tan Rongkun membawa orang ke sini. Aura berdarah di tubuh Tan Rongkun memperjelas bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis, dan dia adalah tipe orang yang sering membunuh orang. Chen Ping memandang Tan Rongkun dan tidak bisa menahan cemberutnya, karena dari aura Tan Rongkun, dia merasakan ada beberapa kesamaan antara di Chongjing dan Master Sekte Jiang. Rekan Tao, ini adalah rumah judi, tempat semua orang bersenang-senang, jadi Anda tidak perlu menganggap serius beberapa kata. Paviliun Master Qian melangkah maju dan berkata kepada Tan Rongkun dengan senyuman di wajahnya. Paviliun Master Qian takut Tan Rongkun akan marah karena perkataan Chen Ping dan memulai perkelahian. Bagaimanapun, Chen Ping berkata bahwa alam kesengsaraan tingkat ketujuh dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat pertama. Jika para biksu dari alam Mahayana mendengar ini, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Untuk bisa berkultivasi ke alam Mahayana, Anda harus menjadi luar biasa dan telah melalui banyak kesulitan. Sekarang seseorang telah menyangkalnya dengan pernyataan yang meremehkan, saya pasti merasa tidak bahagia. Jangan khawatir, ini Paviliun Wantong. Saya tidak akan menindas yang kecil. Tetapi karena seseorang sangat menghargai Chen Ping dan telah mempertaruhkan banyak uang, saya juga akan bertaruh, tetapi saya akan bertaruh pada Mu Qingsheng. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, dia mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dan mengantarnya ke sisi Mu Qing. Setelah pengawalan, Tan Rongkun menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Nak, aku berharap bisa bertemu denganmu di hari kompetisi. Jangan lari." Sambil berbicara, aura Tan Rongkun tiba-tiba meledak dan langsung menuju ke Chen Ping. Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Sedikit tekanan bisa membuat Chen Ping berlutut. Namun saat nafas Tan Rongkun menekan ke arah Chen Ping berdiri tak bergerak, seolah tidak merasakan jejak. Tan Rongkun hanya bisa mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya meningkat sedikit. Tapi Chen Ping tetap tidak bergerak. Meskipun Chen Ping tidak bergerak, orang-orang di sekitarnya tidak tahan lagi. Banyak orang mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk menopang, dan beberapa langsung jatuh ke tanah. Rekan Tao, saya harap Anda dapat memberi kami wajah Paviliun Wantong dan berhenti membuat masalah di sini.
Paviliun Master Qian tersipu dan berkata pada Tan Rongkun. Saat ini, penguasa Paviliun Qian tidak tahan lagi dan hanya bisa menggunakan Paviliun Wantong untuk mengancam Tan Rongkun. Tan Rongkun menarik napas, menatap Chen Ping dengan heran, berbalik dan pergi bersama yang lain. Setelah Tan Rongkun pergi, semua orang menghela nafas lega. Chen Ping mengikuti Paviliun Master Qian dan menundukkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia buru-buru mengejar Chen Ping. Baginya, Chen Ping adalah dewa kekayaan. Chen Ping memandang Shen Jizi yang mengenakan celana besar, dan tanpa daya mengeluarkan koin roh emas ungu dan berkata, belilah beberapa pakaian, dan simpan bunganya untuk dirimu sendiri. Terima kasih, Tuan Chen. Jangan khawatir, saya pasti bisa mengembalikan uang Anda, karena saya tahu Anda pasti akan menang, dan saya akan kaya saat itu. Rasio taruhan antara kamu dan Mu Qing adalah 10:1. Selama kamu menang, taruhan kami akan digandakan. Shen Jizi tampak bersemangat, dia yakin Chen Ping bisa menang. Lalu jika aku tidak bisa menang, bukankah kamu akan kehilangan segalanya? Chen Ping memandang Shen Jizi sambil bercanda dan bertanya. Tidak mungkin. Bahkan jika Tuan Chen benar-benar meleset dan kalah, dengan karakter Anda tidak akan pernah melihat saya tanpa uang sepeser pun. Anda pasti akan mengembalikan taruhan saya kepada saya, kata Shen Jizi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Ternyata orang ini sudah merencanakannya. Jika dia menang, dia akan menghasilkan banyak uang. Jika dia kalah, maka berdasarkan karakternya, dia tidak akan pernah melihatnya tanpa pakaian dan pasti akan memberinya uang. Perhitungan Shen Jizi sungguh cerdik. Oke, kamu pergi beli baju. Kalau aku benar-benar kalah, aku akan memberimu semua uang yang kumiliki. Saat itu aku sudah mati. Kalau kamu mau uang, aku bisa segera menggunakannya. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Shen Jizi mendengar ini, dia dengan cepat berkata dengan canggung, Tuan Chen tidak boleh kalah, dia pasti tidak akan kalah. Setelah mengatakan itu, Shen Jizi buru-buru pergi membeli pakaian. Ini sama sekali tidak elegan. Tepat setelah Shen Jizi pergi, seseorang tiba-tiba menelepon Chen Ping. Tuan Chen. Dua sosok cantik mendatangi Chen Ping. Tuan Istana. Chen Ping menoleh dan menemukan bahwa itu adalah penguasa Istana Guanghan yang datang bersama Lan Yingying. Tuan Chen, saya kira Anda akan segera datang ke kota Nanjing, jadi saya turun gunung untuk mencoba keberuntungan saya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Ini baru kurang dari sebulan, dan Anda telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7. Sungguh menakjubkan. Dengan kecepatan kultivasi Anda, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai keabadian. Kata kepala istana Guanghan. Tuan istana bercanda, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi abadi? Chen Ping tersenyum dan berkata, Tuan istana, ayo cari tempat untuk ngobrol. Orang-orang datang dan pergi di jalan ini, bukan tempat untuk ngobrol. Kata Lan Yingying, ya, ayo cari tempat ngobrol. Kepala istana Guanghan mengangguk dan mengajak Chen Ping dan yang lainnya mencari tempat tinggal. Chen Ping tidak akan meninggalkan kota Nanju sebelum kompetisi, jadi kepala istana Guanghan tidak akan kembali ke istana Guanghan. Penting untuk mencari tempat tinggal. Tepat ketika Chen Ping menetap di kota Nanju, dia berada ratusan ribu mil jauhnya di wilayah utara, di markas besar Demon Ceiling Alliance. Zhuo Tianzeng sedang duduk tegak di kursinya, wajahnya sangat pucat. Penatua Chu, yang penuh bekas luka, berkata dengan pandangan tidak menentu, pemimpin, Xiao Huangchao secara terang-terangan menyerang kami dan secara terbuka mendukung Chen Ping. Ini keterlaluan. Saya pikir kita harus menemukan cara untuk memukul dinasti Xiao agar mereka berhenti mencampuri urusan Chen Ping. Ketuk, bagaimana cara mengalahkannya? Zhuo Tianzeng berkata dengan wajah dingin dan mata terbelalak, bagaimana kalau kamu membawa orang ke Xiao Huangchao untuk memukul
Aku tidak memiliki kekuatan itu. Penatua Chu dengan cepat menggelengkan kepalanya karena ketakutan. Seorang jenderal dari dinasti Xiao memusnahkan keluarga Feng. Jika Penatua Chu tidak pintar dan melarikan diri lebih awal, dia pasti sudah musnah sekarang. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memimpin orang membuat masalah di dinasti Xiao? Melihat Penatua Chu seperti itu, Zhuo Tianzeng tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata, "Oke, saya tahu Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan dinasti Xiao, dan saya tidak akan membiarkan Anda mati, tetapi ada hal penting-penting sekarang. Itu harus diserahkan padamu." Ketika Penatua Chu mendengar ini, dia segera menghela nafas lega dan bertanya dengan cepat, "Pemimpin, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja kepada saya akan melakukan yang terbaik." Baru-baru ini, banyak penggarap iblis di aliansi penyegel iblis kami siap untuk bergerak. Bahkan para penggarap iblis yang bekerja sama dengan kami memiliki niat untuk memberontak. Saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seseorang secara diam-diam menyembunyikan sejumlah besar pembudidaya iblis, dan semua pembudidaya iblis ini disimpan di tempat tersembunyi. Tolong ajak seseorang untuk menyelidikinya. Kami di wilayah utara tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti itu ada, apalagi keberadaan para penggarap iblis yang tidak berada di bawah kendali aliansi penyegel iblis kami. Hanya dengan menangani masalah di wilayah utara kami dapat memiliki kekuatan untuk melawan dinasti Xiao. Adapun Chen Ping, jangan khawatirkan dia lagi. Ibadah 100 tahun sudah cukup menggoda. Seseorang pasti akan menyerangnya. Zhuo Tianzeng berkata kepada Penatua Chu, "Apa, sebenarnya ada penggarap iblis di wilayah utara kita, atau apakah mereka penggarap iblis yang tersembunyi? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Jangan khawatir, pemimpin aliansi. Aku pasti akan mencari tahu masalah ini dan membunuh semua penggarap iblis yang tidak tunduk pada aliansi penyegel iblis kita," kata Penatua Chu dengan percaya diri. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia mampu lagi, dan dia benar-benar berbeda dari keadaan di mana dia baru saja diminta untuk berurusan dengan Xiao Huangchao. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, seharusnya tidak banyak pembudidaya iblis yang tersisa di wilayah utara, dan kekuatan mereka tidak boleh terlalu tinggi. Bagaimanapun, markas besar aliansi penyegel iblis berada di wilayah utara, dan tempat tinggalnya jumlah pembudidaya iblis di wilayah utara sangat sedikit. "Teruskan." Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya. Penatua Chu mundur perlahan dan segera memimpin orang untuk menyelidiki masalah ini. "Wilayah selatan, keluargamu." Tan Rongkun membawa orang ke sini, tapi dihentikan oleh penjaga keluargamu. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari keluargamu kami?" Seorang penjaga bertanya pada Tan Rongkun. "Kami di sini untuk menemui Tuan Muda Anda Muking, mohon informasikan kepada kami." Tan Rongkun berkata dengan sangat sopan. Penjaga itu memandang ke arah Tan Rongkun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Tuan Muda kita akan mengadakan kompetisi dalam 2 hari. Sekarang dia memanfaatkan waktu untuk mengisi ulang baterainya. Manajer Liu telah memberitahu kami bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlihat. Pergilah, keluargamu kami telah menutup pintunya akhir-akhir ini dan tidak akan menghibur siapapun. Beraninya kamu, seorang penjaga kecil keluargamu, berani berbicara seperti ini." Salah satu murid yang dibawa oleh Tan Rongkun melihat penjaga keluargamu begitu hebat. Dia langsung menjadi marah dan ingin memberinya pelajaran. Namun, dia dihentikan oleh Tan Rongkun. Lagi pula, selain melihat Muking, dia juga membutuhkan bantuan keluargamu untuk mengirim sekelompok biksu. Tidak baik jika terjadi kebuntuan dengan keluargamu. "Adik, sejujurnya, saya adalah teman Tuan Muking, dan saya harap Anda mau memberi tahu saya," kata Tan Rongkun, mengeluarkan beberapa koin roh emas ungu dan menyerahkannya kepada penjaga. Namun siapa sangka penjaga itu menjatuhkan koin roh emas ungu dari tangan Tan Rongkun dan berkata dengan ekspresi dingin,
segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Saat ini, Tan Rongkun juga sedang marah. Bagaimanapun, dia adalah penguasa alam Mahayana. Sungguh memalukan dihadang oleh dua penjaga gerbang seperti ini. Saya melihat tubuh Tan Rongkun sedikit gemetar. Kedua penjaga keluargamu tidak punya waktu untuk bergerak, dan mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap, dengan ketakutan di mata mereka. Tan Rongkun tidak membunuhnya. Bagaimanapun, anggota keluargamu ini bisa diberi pelajaran. Jika mereka dibunuh, akan sulit untuk ditangani. Berjalan, Tan Rongkun dan anak buahnya langsung masuk ke rumahmu.